Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Sri Rahayu dengan nomor induk mahasiswa 3403180213. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Zainur Rizal, NIM 3403180123. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dede Sri Yuniarti dari kelas karyawan akuntansi B. Kenalkan, nama saya Yulia dari kelas akuntansi karyawan B dengan NIM 3453385172. Konsep sistem informasi akuntansi dibagi menjadi 5 siklus utama. Yang pertama, siklus pendapatan, yang kedua, siklus pengeluaran, kemudian yang ketiga, siklus penggajian, yang keempat, siklus produksi, dan yang kelima, sistem pelaporan. Nah, di sini kita akan membahas sedikit tentang siklus penggajian, di mana siklus penggajian adalah rangkaian aktivitas bisnis berulang dan operasional pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan cara yang efektif dalam mengelola pegawai. Kemudian, ada tugas-tugas siklus penggajian. Yang pertama, merekrut dan mempekerjakan karyawan. Yang kedua, melatih. Ketiga, memberikan tugas pekerjaan. Yang keempat, memberikan kompensasi atau penggajian. Yang kelima, mengevaluasi kinerja. Dan yang keenam, memberhentikan pegawai secara sukarela atau dipecat. Nah, dari keenam tugas tersebut, rekrutmen dan mempekerjakan karyawan dilakukan sekali pada setiap pegawai. Sementara pelatihan, penugasan pekerjaan, penggajian, dan evaluasi performa kerja dilakukan secara berulang. Pada kebanyakan perusahaan, pelaksanaan 6 tugas ini dibagi ke dua sistem yang berbeda. Penggajian akan masuk ke dalam sistem penggajian, sedangkan sisa tugas lainnya masuk ke dalam sistem manajemen sumber daya manusia. Kemudian, fungsi antar bagian yang terkait dalam sistem akuntansi penggajian adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi penggajian kepegawaian. Nah, fungsi ini bertanggung jawab untuk mencari karyawan baru, memutuskan penempatan pekerja karyawan baru, membuat surat keputusan tarif gaji karyawan, kenaikan pangkat dan standar gaji, mutasi karyawan, dan pemberhentian karyawan. Kemudian yang kedua, fungsi bagian pencatat waktu. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyelenggarakan catatan waktu hadir bagi semua karyawan perusahaan. Yang ketiga, fungsi bagian pembuat daftar gaji. Nah, fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat daftar gaji yang berisi penghasilan kasar yang menjadi hak berbagai potongan yang menjadi beban setiap karyawan selama jangka waktu pembayaran gaji. Nah, daftar gaji ini diserahkan oleh fungsi pembuat daftar gaji untuk fungsi akuntansi guna untuk pembuatan bukti kas keluar yang dipakai sebagai dasar pembayaran gaji kepada karyawan. Kemudian yang keempat, fungsi bagian akuntansi. Nah, fungsi ini untuk mencatat kewajiban yang timbul dalam pembayaran gaji karyawan, misalnya hutang gaji, hutang pajak, dan hutang pensiun. Nah, kemudian tujuan utama dalam sistem informasi akuntansi itu adalah menghasilkan output berupa informasi keuangan. Nah, begitu pula dengan sistem informasi akuntansi pada siklus penggajian. Ini juga menghasilkan output yang berupa cek. Cek gaji dikirim untuk transfer dana dibuat secara periodik dan sebagian besar pegawai dibayar pada waktu dari rekening reguler perusahaan ke rekening penggajian. Nah, penggajian ini adalah salah satu aplikasi sistem informasi akuntansi yang terus diproses dalam bentuk batch karena dua hal, yaitu cek gaji dibuat secara periodik dan sebagian besar pegawai dibayar pada waktu yang bersamaan. Dokumen pada siklus penggajian. Ada 8 dokumen yang digunakan dalam sistem penggajian. Yang pertama, dokumen pendukung perubahan gaji. Dokumen-dokumen ini umumnya dikeluarkan oleh bagian kepegawaian berupa surat-surat keputusan yang bersangkutan dengan karyawan, seperti misalnya surat keputusan pengangkatan karyawan baru, kenaikan pangkat, perubahan tarif upah, penurunan pangkat, pemberhentian sementara dari pekerjaan, outsourcing, pemindahan, dan lain sebagainya. Tebusan dokumen-dokumen ini dikirimkan ke bagian gaji upah untuk kepentingan perubahan gaji
dan upah. Yang kedua, kartu jam hadir merupakan dokumen yang digunakan oleh bagian pencatatan waktu untuk mencatat jam hadir tiap karyawan di perusahaan. Catatan-catatan jam hadir karyawan ini dapat berupa daftar hadir biasa, dapat pula berbentuk kartu hadir dan yang dicap dengan mesin pencatat waktu. Yang ketiga, kartu jam kerja merupakan dokumen yang digunakan untuk mencatat waktu yang dikonsumsi oleh tenaga kerja langsung pabrik guna mengajarkan pekerjaan. Dokumen ini diisi oleh mandor pabrik dan diserahkan ke bagian gaji dan upah untuk kemudian dibandingkan dengan kartu jam hadir. Sebelum digunakan untuk distribusi upah langsung kepada tiap jenis produk atau pesanan. Seperti telah saya sebutkan di atas, catatan waktu kerja ini harus diperlukan dalam perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan. Dalam perusahaan ini diperlukan informasi biaya tenaga kerja langsung pabrik untuk di tiap pesanan yang diproduksi. Dalam perusahaan yang berproduksi massa, karyawan pabrik mengerjakan pekerjaan yang sama dari hari ke hari, sehingga tidak diperlukan data untuk melakukan distribusi biaya tenaga kerja langsung pabrik. Semua biaya tenaga kerja langsung dalam perusahaan ini dibebankan langsung kepada produk yang sama. Selanjutnya, nomor 4, daftar gaji. Merupakan dokumen yang berjumlah gaji dan upah bruto tiap karyawan, dikurangi potongan-potongan berupa PPh pasal 21, utang karyawan, iuran untuk organisasi karyawan, dan lain sebagainya. Yang kelima, rekap daftar gaji. Merupakan ringkasan gaji dan upah per departemen yang dibuat berdasarkan daftar gaji dan upah. Dalam perusahaan yang memproduksinya berdasarkan pesanan, rekap daftar upah dibuat untuk membandingkan upah langsung dalam hubungannya dengan produk kepada pesanan yang bersangkutan. Distribusi biaya tenaga kerja ini dilakukan oleh bagian kartu persediaan dan kartu biaya dengan dasar rekap daftar gaji dan upah. Yang keenam, surat pernyataan gaji. Dokumen ini dibuat oleh bagian gaji dan upah bersamaan dengan pembuatan daftar gaji dan upah atau dalam kegiatan yang terpisah dari pembuatan daftar gaji dan upah. Dokumen ini dibuat sebagai catatan bagi tiap karyawan mengenai rincian gaji dan upah yang diterima tiap karyawan, beserta berbagai potongan yang menjadi beban tiap karyawan. Yang ketujuh, amplop gaji. Uang gaji dan upah karyawan diserahkan kepada tiap karyawan dalam amplop dan gaji dan upah. Di halaman muka amplop gaji dan upah tiap karyawan ini berisi informasi mengenai nama karyawan, nomor identifikasi karyawan, jumlah gaji bersih yang diterima karyawan dalam bulan tertentu. Yang terakhir, yang kedelapan, bukti kas keluar. Merupakan perintah pengeluaran yang dibuat oleh bagian utang kepada bagian kasa berdasarkan informasi dalam daftar gaji dan upah yang diterima dari bagian gaji dan upah. Sekian dan terima kasih. Tentang penggunaan sistem payroll untuk kelancaran siklus penggajian. Jika melihat pada daftar aktivitas dalam siklus penggajian, kesemuanya merupakan proses yang panjang untuk melakukan pembayaran gaji pada pegawai perusahaan. Sebagian perusahaan boleh jadi masih menjalankan beberapa aktivitas siklus secara manual, seperti pengubahan data pegawai pada data induk, penghitungan gaji pegawai, penghitungan pajak penghasilan, dan komponen pengurangan gaji lainnya, sampai mencetak slip gaji. Pengerjaan secara manual dapat menghabiskan waktu dan tenaga lebih banyak, serta rentan risiko kesalahan manusia dalam menghitung atau pemasukan data ketika terjadi kesalahan atau keterlambatan dalam proses. Ini akan berdampak pada pengeluaran gaji ke pegawai dan beban perusahaan. Adanya teknologi sistem payroll dapat membantu Anda dalam menjalankan siklus gaji dengan lebih mudah dan cepat. Layanan payroll dari aplikasi online pajak dapat mengubah siklus penggajian Anda jadi lebih efisien dan efektif. Ada beberapa fitur yang dapat Anda nikmati dari aplikasi payroll ini. Misalnya, 1. Menghitung gaji dan BPJS secara otomatis menggunakan metode penghitungan gross, net, dan gross up. Input dan ubah data karyawan dengan mudah. Perubahan data akan mempengaruhi penghitungan gaji dan pajak secara otomatis. Kemudian import file Excel data karyawan dengan mudah. Yang keempat, hitung pajak karyawan secara otomatis. Yang kelima, setor dan lapor PPh pasal 21 dengan satu klik tanpa perlu diganti sistem. Yang kelima, buat dan kirim slip gaji ke pegawai secara otomatis. Dan yang terakhir, aplikasi terbuka untuk integrasi dengan sistem HR yang Anda gunakan. Aktivitas dan siklus penggajian.
Di sini terdapat siklus penggajian menjadi beberapa bagian. Mari kita bahas secara singkat. Yang pertama ada memperbarui data induk penggajian atau payroll master file, di mana pembaharuan tersebut meliputi rekrutmen baru, pemberhentian pegawai, dan perubahan upah atau gaji dan perubahan gaji karena adanya surat peringatan dan sebagainya. Penting untuk diingat surat peringatan tersebut untuk diingat kalau perubahan ada penggajian ini harus dilakukan dengan tepat waktu dan dipertimbangkan dengan periode penggajian selanjutnya. Yang kedua, memperbarui pajak dan pengurangan gaji. Pembaharuan pajak tersebut mempunyai komponen pengurangan gaji tidak hanya dengan status pegawai, tetapi juga dengan regulasi yang berlaku dari pemerintah. Pekerjaan ini cukup memberatkan jika Anda masih melakukan perhitungan gaji dan pajak karyawan secara manual. Manfaat teknologi payroll dari online pajak tersebut untuk mempermudah dan dalam mengelola penggajian gaji karyawan beserta pajaknya. Yang ketiga ialah memvalidasi data kedatangan dan kehadiran pegawai. Banyak sekali sekarang di perusahaan atau instansi untuk mengetahui kedatangan, jam datang dan jam pulang pegawai. Contohnya seperti absen fingerprint atau absen sesuai dengan data datang. Itu di situ mempengaruhi dengan jumlah datang sesuai jam waktu bekerja tersebut. Nah, dari sidik jari tersebut, karyawan bisa mencatat datang dan waktu pulang. Perusahaan manufaktur juga menggunakan tiket untuk waktu kerja untuk mencatat pegawai dan mengerjakan suatu tugas. Yang keempat, menyiapkan penggajian. Proses persiapan tersebut meliputi pengeditan dan validasi transaksi penggajian yang kemudian disortir berdasarkan nomor pegawai. Penjumlahan seluruh komponen pengurangan gaji mengurangi pendapatan kotor, sehingga mendapatkan pendapatan bersih. Komponen tersebut meliputi potongan pajak, potongan sukarela kotor, sehingga mendapatkan pendapatan bersih. Komponen tersebut meliputi potongan pajak, potongan sukarela, dana pensiun, asuransi, dan lain-lain. Pembuatan daftar penggajian tersebut menggunakan pencetakan slip gaji. Nah, yang kelima ialah pengeluaran penggajian. Aktivitas tersebut harus mengirimkan daftar penggajian dan potongan pada Departemen Keuangan. Jika disetujui, gaji tersebut akan diproses untuk dicair atau ditransfer sesuai tanggal pengupahan daftar penggajian yang akan dikembalikan ke HR. Yang terakhir ialah perhitungan pajak penghasilan dan potongan gaji pegawai. Perusahaan sebagai pemberi upah membayar dan melaporkan pajak penghasilan karyawan bulan akan mendaftarkan tenaga kerja pada program asuransi BPJS dan BPJS Ketenagakerjaan sebagai pembagian dari manfaat bekerja di perusahaan tersebut.